Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Rani. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, Bu Rani kangen sekali sama anak-anak. Saya Bu Rani harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, pagi ini kita akan beribadah hari Minggu. Tapi Bu Rani tidak sendiri loh. Bu Rani ditemani dengan Bu Agustin. Selamat pagi Bu Agustin. Iya, ada satu lagi yang menemani Bu Rani. Kita panggil sama-sama ya. Ibu Flo, selamat pagi. Iya, dan di belakang anak-anak sudah bisa lihat ada bapak-bapak kita pemain musik yang luar biasa. Selamat pagi. Iya, nah saya minta anak-anak semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Yesus pokok anggur yang benar. Yesus itulah pokok anggur yang benar dan Bapa yang di surga memeliharanya dari setiap carang yang tidak berbuah, yang tidak berbuah dikeratnya, dari setiap carang yang berbuah dibersihkannya, agar makin lebat lagi ia berbuah. Yesus itulah pokok anggur yang benar dan Bapa yang di surga memeliharanya dari setiap carang yang tidak berbuah, yang tidak berbuah dari setiap carang yang berbuah dibersihkannya, agar makin lebat lagi ia berbuah. Nah, sekarang kita akan mengawali ibadah kita pagi ini dengan kita bersama-sama berdoa. Semua lipat tangan, mata dipejamkan ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, atas penyertaanmu kepada kami anak-anakmu dimanapun kami berada. Terima kasih kami saat ini boleh mengikuti ibadah hari Minggu pagi dengan sehat dan ceria. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau menjamah mereka agar mereka boleh segera sembuh. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga berkati dan sertai kami dalam ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masih tetap berdiri ya. Kita bersama-sama memujikan Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong.
kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semuanya diambil Alkitabnya ya, disiapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita akan membaca dan merenungkannya bersama-sama dengan Ibu Agustin dan Ibu Flo. Sudah siap semua? Baik. Ya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan kan anak-anak ya? Gimana Ibu Flo? Siap ya? Siap ya. Ya. Kita Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan membaca akan firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau sendiri ya Bapa yang memberikan pengertian kepada kami, yang kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dari firman yang akan kami dengarkan bersama. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita ambil dari Hakim-Hakim 11 Hakim-Hakim 11 ayat yang ke 12 sampai 28. ya, Adik-adik di rumah bisa dong disiapkan Alkitabnya. Untuk mencari hakim-hakim bisa minta tolong mama atau papa nih. Kalau bingung di sebelah mana hakim-hakim? ya. Gitu. Ya, Bu Agustin. Hakim-hakim ada di Perjanjian Lama. Ya, sudah siap ya? Yefta dan Bani Amon. Ayat yang ke-12. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, "Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini." Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Heshbon, dan orang Israel meminta kepadanya, "Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju." Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan, Allah Israel, menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan.
Maka sekarang Tuhan, Allah Israel, telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zipor, raja orang Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aror dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi, aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Amin. Ya, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri judul Berani Karena Benar. Ya, tokohnya tadi siapa? Bu Flu. Ya, tokohnya pagi ini adalah Yefta. Yefta adalah salah seorang hakim orang Israel. Mau dengar kisahnya? Yuk kita dengar kisahnya sama-sama. Di gambar yang pertama ini, ada gambar apa sih, Bu? Ya, gambar apa ini ya? Ini adalah sebuah wilayah yang bernama Gilead, Bu Flu. Siapakah pemilik wilayah tersebut? Dan siapa yang tinggal di tempat itu ya? Oke, di gambar yang kedua, ini adalah gambar orang yang tinggal di tempat ini. Nah, ini nih yang disebut orang-orang Amon, Bu Agusin. Oh iya, betul. Ini adalah orang-orang Amon yang tinggal di wilayah Gilead. Ya, betul sekali. Oke, kemudian di gambar ketiga, Bu Agusin, ada apa ini? Gambar yang ketiga, kemudian datanglah orang-orang Amori. Orang-orang Amori ini mau memiliki wilayah Gilead yang dimiliki oleh orang-orang Amon, Bu Flo. Oke, ini kemudian di gambar keempat ya, Bu. Ada kejadian apa ini, Bu? Ya, karena orang Amon tidak mau pergi, ya akhirnya mereka berperang. Ya, orang Amori berperang melawan orang-orang Amon. Akhirnya mereka berperang. Siapa yang menang, Bu Flo? Oke, yang menang ini adalah orang-orang Amori. Ya, jadi yang menang adalah orang-orang Amori. Dan akhirnya orang-orang Amori lah yang tinggal di tempat itu yang bernama Gilead tadi. Gitu. Lalu di gambar keenam ini ceritanya ada orang-orang yang datang. Ini siapa ya, Bu? Iya, Ini... setelah itu datanglah orang-orang Israel, Bu Flo. Oh iya. Orang-orang Israel ini kemudian berperang melawan orang-orang Amori. Mereka berperang untuk memperebutkan wilayah Gilead ini. Nah, kemudian orang-orang Israel ini yang menang. Akhirnya mereka lah yang menempati Gilead. Dan sekarang daerah Gilead sah menjadi milik orang Israel. Terus berikutnya nih, Bu, habis Israel menang, apa udah sampai gitu aja ceritanya? Belum selesai Bu Flo. Kemudian datanglah Raja Amon. Nah, Raja Amon ini kan yang pertama tadi, Bu Flo. Yang pertama tadi memiliki wilayah Gilead ini sebelum didatangi orang Amori. Jadi datanglah Raja Amon. Raja Amon ini berkata, tanah ini adalah milik kami, orang Amon. Katanya begitu. Kalian merebutnya. Jadi harus kalian kembalikan kepada kami. Kalian orang-orang Israel harus pergi, pindah ke tempat yang lain. Waduh, Bu Flo, orang-orang Israel jadi bingung. Mereka harus pindah kemana ya?
Kasihan banget ya Bu, Ya, orang Israel jadi bingung betul ya. sekali. Kemudian, Di gambar berikutnya ini kemudian ada beberapa orang Israel nih Bu, mereka menemui Yefta. betul, mereka datang kepada Yefta. Mereka berkata, Yefta, tolonglah kami. Raja Amon menyuruh kami pindah dari sini. Kemana kami harus pergi? Kemudian Yefta menjawab, kalian tidak perlu pergi dari tempat ini. Sampaikan pada Raja Amon bahwa tanah ini adalah milik kita, milik orang Israel. Kita sudah tinggal di sini selama 300 tahun. Kita yang benar, jadi jangan takut. Nah, mendengar perkataan Yefta itu, orang-orang Israel hatinya jadi tenang. Sebab mereka punya pemimpin yang berani seperti Yefta. Akhirnya tanah itu tadi jadi milik Israel ya Bu Agustin. Akhirnya jadi milik Israel tanpa ada perang. Yeay, Wah, ya. menang deh kita. Nah, itu tadi ceritanya tentang Yefta. Bagaimana seru ya, Bu Flo Seru ya? banget, ada Seru perang-perangnya banget. nih. Ya, betul. Jadi Yefta ini berusaha untuk merebut hak milik orang Israel. Padahal sudah 300 tahun mereka menempati, kok malah mau diambil oleh orang Amon. Ya, itu jadi anak-anak cerita pagi ini memberikan teladan bagi kita bahwa Yefta ini memiliki iman yang begitu kuat. Dia percaya kepada Tuhan Allah Israel yang selalu menyertainya. Jadi tanpa peperangan pun Yefta bisa menguasai kembali wilayah Gilead ini, walaupun hanya dengan perundingan. Karena dia percaya bahwa karena dia benar, makanya dia berani sekali. Iya Bu Agustin. Jadi terus apa nih yang bisa diteladani kalau kita sehari-hari kan kita nggak ada perang-perang nih Bu, nggak ada perang-perang kayak orang Israel, Betul. orang Bani Amon tadi. Kita nggak perlu ada perang-perang. Terus di kehidupan sehari-hari apa sih yang bisa kita teladani dari Yefta dan orang-orang Israel kala itu? Kita yuk jadi anak-anak Tuhan yang berani. Beraninya yang gimana sih? Berani ketika kita benar. Jadi kalau kita benar, kita boleh berpendapat, gak usah marah-marah, gak usah pakai bertengkar. Kita bisa belajar untuk ngomong atau berunding dengan cara yang baik. Meneladani Yefta tadi yang cerdik. Tidak boleh bohong ya, Bu Flo Oh ya. ya, tentunya nggak Nggak boleh bohong. Kita harus jujur. Pakai Kita cara harus yang jujur. benar. Betul sekali. Nah, itu tadi teladan kita dari Yefta pagi hari ini. Kiranya anak-anak semuanya di rumah, kemudian nanti ketika kita sudah kembali ke sekolah dan di kehidupan kita sehari-hari, kita bisa meniru Yefta yang berani karena benar. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Agustin dan juga Ibu Flo. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Kita siapkan persembahannya masing-masing ya. Dan nanti sebelum kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat, akan ada satu pujian persembahan dari Pak Sis yang akan dipujikan untuk kita semua dan pasti untuk Tuhan. Sekarang kita akan memuji untuk persembahan diiringi dengan lagu Yesus yang Termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Selamat pagi adik-adik. Silahkan ke sini. Saya tunjukkan ini seminggu kemarin
itu kan hari raya turunnya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang, termasuk kalian loh, anak-anak juga. Untuk membangun jemaat itu bagaikan ini loh, saya tunjukkan. Nah, ini ada touch. Touch ini untuk menyanyi, jangan keliru ya. Do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do, itu keliru itu. Nah, jadi ini do re mi fa sol la si do. Ini nyanyinya harus ini semua. Kalau yang atas ini rodok minor, jadi agak beda. Jadi semuanya sudah ada setelannya. Nah, di dalam dirimu ada yang nanti, siapa yang ingin jadi dokter coba? Siapa yang ingin jadi guru? Siapa yang ingin jadi insinyur? Semuanya diberi sama Tuhan. Tinggal kamu mau nggak? Nah, itu kuasa Roh Kudus, macam-macam. Tapi semua di-setel untuk membangun gereja. Nah, Pak Sis di minggu pertama setelah Pentakosta ini mau menyanyi untuk kalian lagu saya, lagu asli original, tidak niru siapa-siapa. Ini ciptaan saya sendiri loh ya, untuk kalian juga ya. Silakan. Minggu Ceria. Nah, adik-adik, karena kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk kita semua. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kesempatan ada di hari ini.
Kami boleh memuji namamu, memuliakan namamu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita yang mungkin baru untuk kami dan meneladaninya, menjadi anak-Mu yang berani karena melakukan kebenaran seperti Yefta. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kami Tuhan dalam menjalani keseharian kami untuk menjadi anak yang berani dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini pun kami ingin mendoakan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang tidak pernah berhenti di setiap hari kami. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan, dan kiranya persembahan ini dapat dikelola untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi, untuk semua karya-karya-Mu di bumi. Tuhan Yesus, kami pun ingin mendoakan teman-teman kami yang sedang berulang tahun, yang merayakan sukacita karena boleh ada di usia yang baru. Kiranya kesehatan, sukacita, dan keluarga yang selalu bersamai dengan sukacita selalu ada di setiap hari. Tuhan Yesus, kami pun ingin berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kiranya virus atau pandemi yang ada saat ini bisa segera berlalu, sehingga kami boleh kembali bersekolah, kami boleh bersukacita bertemu teman-teman kami, dan boleh kembali melakukan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih-Mu, dan kiranya penyertaan-Mu ada di setiap hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, demikian tadi ibadah pertama kali online kita, dan tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Agustin dan Ibu Flo. Juga tadi kita telah memuji Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Rani. Senang kan? Luar biasa. Nah, sampai jumpa nanti pada ibadah berikutnya. Anak-anak tetap semangat, tetap jaga jarak, tetap belajar di rumah dengan penuh sukacita, dan tetap memuji Tuhan. Nah, sebelum ibadah kita akhiri, kita akan memuji satu pujian lagi. Dan tetap semangat ya, ayo kita ikuti semua lagu dengan judul Aku Bahagia. Ayo kita nyanyi bersama-sama.